Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Alhamdulillah, untuk pertemuan kali ini kita menggunakan media Google Classroom. Adapun pada hari ini kita akan memasuki materi bab ketiga, yaitu saling menasehati dalam perspektif Al-Quran, surat Luqman ayat 13 sampai ayat 14. Sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan, coba simak dulu, buka Qur'annya untuk memastikan kebenaran dalam tulisan sesuai dengan mushaf Al-Quran. Tolong perhatikan dan kita akan bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, setelah tadi kita mendengarkan bacaan dari Quran surat Luqman ayat 13 sampai 14. Untuk sekarang kita akan menganalisis ilmu tajwidnya yang terkandung di dalam Al-Quran ayat 13-14 pada surat Luqman ini. Baik, kita mulai. Wa idh qala, qa itu yang ditanda merah. Qa ini adalah mad tabi'i, di mana ada alif sukun yang dimana sebelumnya itu berharokat fathah. Kemudian yang kedua luq ini qaf sukun berada di tengah kalimat, dinamakan dengan qalqalah sughra. Kemudian ma ini sama dengan qa, yaitu mad tabi'i. Libnihi, pada mushaf Al-Quran biasanya tanda hi di sini agak panjang, biasanya dengan menggunakan tanda kasroh berdiri atau ditambah dengan huruf ya. Ya. Ini apabila huruf ha menghadapi huruf selain hamzah, ya, ha marbutoh yang bulat seperti libnihi yang itu, ini dinamakan dengan mad silah qasirah. Kemudian selanjutnya ya'izuhu juga sama kedudukannya atau hukumnya dengan hi, yaitu mad silah qasirah. La tusyrik billah. Billah ini lafzul jalalah, berarti dibaca tarqiq. Inna nun tasydid ini dinamakan dengan gunnah. Asyirka alif lamnya alif lam syamsiyah.
La zulmun a, zulmun a. Tanwin menghadapi huruf ain, itu huruf halak, ini dinamakan dengan izhar. Azim. Mim yang tadinya berharokat domaten azim tapi berada di akhir ayat dan disukunkan, maka ini dinamakan mad arid lis-sukun. Kemudian wawassayna as-say di mana ya sukun sebelumnya berharokat fathah, ini dinamakan dengan mad layyin. Al-insan, i-nya ini adalah al-i-nya alif lam syamsi, alif lam qamariyah. Ing nun mati menghadapi sin, ini adalah ikhfa. Sa ini adalah mad tabi'i. Biwa ini adalah mad tabi'i. Lidai ini juga disebut dengan mad layyin. Ummu ini adalah mim ditasydid sama dengan nun ditasydid dinamakan dengan gunnah. Hu sama di sini dengan mad silah qasirah. Wahnan a tanwin menghadapi ain, ini izhar. Ala niwa tanwin menghadapi huruf waw, ini hukumnya adalah idgham bi gunnah. So ini adalah mad tabi'i. Luhu mad silah qasirah, ini dibacanya 2 harokat. Fi mad tabi'i. A mad tabi'i juga. Maini mad layyin. Anishkur li ini mad tabi'i. Waliwa mad tabi'i. Lidaika dai mad layyin. Al-masir alif lam qamari masir mad arid lis-sukun. Nah, itulah analisis tajwidnya ya, sehingga kita lebih benar lagi dalam membaca bacaan ayat Al-Qur'an. Setelah tadi kita mendengarkan ayat suci Al-Qur'an, kemudian menganalisis tajwidnya, sekarang kita akan memahami penjelasan dari Quran Surat Luqman ayat 13-14 ini. Sesuai dengan judul, yaitu saling menasehati dalam perspektif Quran Surat Luqman ayat 13 dan 14. Kita terjemahkan dulu. Wa idh qala Luqmanu libnihi, ketika Luqman berkata kepada anaknya, wa huwa ya'izuhu, dalam rangka menasehati anaknya itu, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau menyekutukan Allah. Inna syirka, sesungguhnya perbuatan syirik itu, la zulmun azim, merupakan suatu kezaliman yang besar. Wa wassayna, dan kami wasiatkan, kata Allah, al-insana, kepada manusia, biwalidayhi, supaya berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu, di mana ibunya mengandung, wahnan ala wahnin, dengan bersusah payah. Wa fisaluhu fi amaini, kemudian menyapinya dalam waktu 2 tahun. Anishkurli, maka dengan demikian bersyukurlah kepadaku, waliwalidaik, dan ucapkanlah terima kasih kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir, karena sesungguhnya tempat kembali kalian adalah kepada aku, kata Allah. Nah, pada ayat ke-13 ini kita diberikan gambaran oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya saling menasehati, memberikan nasihat merupakan adalah suatu tanda-tanda yang Allah gariskan dalam Al-Quran. Sebagaimana nasihat itu adalah memberikan ajakan, memberikan peringatan supaya tunduk dan patuh atau patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala beserta Rasulnya. Sebagaimana juga Luqman ketika diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, dia menasihati kepada anak-anaknya
dia menasihati kepada sanak keluarganya. Supaya apa? Supaya selalu berada pada nilai-nilai agama Allah Subhanahu wa taala. Namun secara garis besar kita harus memahami bahwa ad-dinu nasihah. Agama itu adalah nasihat. Berarti segala bentuk aturan yang ada di dalam agama kita, yaitu agama Islam, adalah petunjuk, adalah peraturan, adalah suatu tuntunan kepada umat manusia supaya dia tidak salah melangkah, supaya dia tidak tersesat di muka bumi ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat beberapa patokan ketika kita melakukan nasihat, ya. Yang pertama yaitu wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya. Di sini menggunakan ya bunayya. Dalam kaidah bahasa Arab, ketika orang tua memanggil anaknya dengan kata bunayya, berarti itu adalah bentuk kasih sayang. Maka bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya ketika kita menasihati seseorang, ketika kita menasihati saudara kita sesama muslim, maka niatkan adalah bentuk kasih sayang kita terhadap saudara-saudara kita, bentuk kasih sayang kita terhadap anak-anak kita, sanak famili kita. Bukan tujuan untuk merendahkan, bukan tujuan untuk menjelek-jelekan, tapi dasarnya adalah kasih sayang karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amanat yang kedua yaitu ketika menasihati dahulukan, yaitu untuk apa? Supaya mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ke-13 ini Allah menggambarkan dengan kalimat la tusyrik billah. La tusyrik billah. Ya, berarti jangan menyekutukan Allah, dalam artian mentauhidkan, meyakini bahwa Allah adalah Tuhan semesta alam. Sehingga kita ketika menasihati, yakinkan bahwa Allah adalah Tuhan kita, bahwa Allah adalah zat yang mengatur, mengurus, mengawasi seluruh tingkah laku manusia. Kemudian nilai yang ketiga yang terkandung dalam Quran surat Luqman ini pada ayat ke-14 itu wassana al-insana biwalidayhi. Selalu berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ya. Meskipun kedua orang tua berbeda pandangan dengan kita, meskipun kedua orang tua bahkan berbeda keyakinan dengan kita, maka wajib taatnya. Sebagaimana halnya ketika Sa'ad bin Abi Waqqas yang menjadi salah satu sebab turunnya ayat ini pada saat itu, di mana ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas mendengar bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas ini sudah memeluk Islam. Sehingga supaya saat ini kembali kepada agama jahiliyah, maka ibunya berada di tengah lapang, di tengah padang luas. Dia berjanji tidak akan makan, tidak akan minum, tidak akan berteduh kalaulah Sa'ad bin Abi Waqqas itu tidak kembali kepada ajaran nenek moyangnya. Sehingga ketika waktu berjalan selama 3 hari, Sa'ad mungkin merasa iba, sehingga mengadukan hal ini kepada Rasulullah SAW, sehingga Allah menurunkan ayat ini, maka berbuat baiklah kepada kedua orang tua, sehingga tidak ada batasan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, bahkan wajib taat kepada kedua orang tua selama tidak mengajak, selama tidak menyuruh kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang tidak menyekutukan Allah, sepanjang tidak bermaksiat kepada Allah, maka kita wajib taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan juga taat kepada kedua orang tua kita. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, anishkurli wali walidaik.
bersyukurlah berarti dalam artian berterima kasihlah kepadaku dan juga kepada kedua orang tuamu. Ya, dalam artian bersyukur kepada Allah. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillah. Bahkan tidak hanya sebatas itu. Ketika suatu malam Rasulullah SAW melaksanakan ibadah malam begitu panjang, bacaannya mulai dari surat Al-Baqarah sampai surat An-Nisa. Bayangkan, ini 2 atau 3 surat yang begitu panjang, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Ini berapa ratus ayat. Sehingga ketika Rasulullah SAW melakukan sholat malam tersebut, dilihat oleh istrinya, yaitu Sayyidah Aisyah. Maka bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, bukankah engkau sudah dimaksum oleh Allah? Bukankah engkau sudah dimaafkan oleh Allah? Sudah Allah jamin engkau akan masuk surga. Tapi kenapa engkau beribadah sampai seberat ini?" Maka mendengar pertanyaan dari Sayyidah Aisyah itu, bagaimana jawaban baginda Rasulullah SAW? "Wahai Aisyah, apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Afal akunu abdan syakuran? Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur?" Nah, dengan demikian kita bisa memahami bahwa Rasulullah SAW bentuk syukurnya dengan cara beribadah. Maka kita pun bisa meniru, kita pun bisa mengikuti jejak Rasulullah SAW bahwa tanda bersyukur manusia dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berterima kasih kepada kedua orang tua, bentuk syukur kita terhadap pengorbanan, terhadap jasa-jasa kedua orang tua kita. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa etika-etika dalam saling menasihati yang pertama adalah landasi nasihat itu dengan bentuk kasih sayang. Yang kedua, utamakan nasihat itu adalah mengajak kepada ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, senantiasa berbuat baiklah atau wasiatlah supaya orang yang kita wasiatkan itu selalu berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dan yang terakhir yaitu senantiasa menjadi orang yang bersyukur, orang yang pandai bersyukur dengan cara tentunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kita menasihati, ketika kita mengajak, tentunya dengan tuntunan-tuntunan yang sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Menasihati bukan untuk menjelekan, nasihati bukan untuk saling menjatuhkan, tapi untuk saling membangun, didasari dengan nilai-nilai kasih sayang terhadap sesama kaum muslimin. Mungkin itu penjelasan secara singkat. Kalaupun ada pertanyaan, silakan bisa ditanyakan pada kolom Google Classroom untuk berdiskusi. Adapun setelah ini ada tugas, yaitu yang pertama, silakan kalian rangkum materi yang kalian dengarkan ini. Yang kedua, silakan hafalkan surat Luqman ayat 13 sampai 14 ini. Kemudian dibuatkan videonya dan diupload di Google Classroom paling lambat pada Selasa minggu depan tanggal 25 Agustus jam 12 siang. Begitu juga untuk tugas rangkuman materi ini atau ringkasan materinya juga diupload di Google Classroom, ya, di buku, kemudian dipoto dan diupload. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.